Oke, selamat malam semuanya. Ya, malam ini akhirnya bisa kembali membuat video Youth Talk. Kemarin kita tidak bisa memberikan video karena cukup banyak konsultasi yang masuk, karena banyak member baru tentu saja, dan kondisinya bertepatan dengan IHSG yang sedang jatuh. Jadi konsultasinya ya sangat-sangat banyak, dan banyak yang posisinya dalam kondisi yang kurang baik, sehingga tim kami termasuk saya sendiri ya cukup sibuk kemarin sampai malam gitu ya. Dan bahkan ada beberapa yang harus kita pelajari dan sampai dengan tadi pagi baru kita bisa berikan gitu ya. Nah, mohon maaf ya apabila tidak ada Youth Talk kemarin, tapi malam ini kita akan kembali membahas IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar di Youth Talk edisi 3 Juli 2022 hari Minggu kemarin, yang mana kita sudah membahas potensi pergerakan IHSG di bulan Juli ya, yang mungkin Bapak Ibu sudah menonton gitu ya. Nah, ini ada beberapa saham juga yang akan kita bahas. Jadi silahkan apabila ada saham yang menarik untuk dibahas di Youth Talk selanjutnya, Bapak Ibu bisa langsung tulis di kolom komentar video Youth Talk edisi 5 Juli ini. Di bawah langsung tulis kolom komentar saham apa yang ingin dibahas, kenapa saham tersebut, apakah Anda ingin trading, apakah Anda ingin invest, atau bagaimana. Silahkan sampaikan di kolom komentar selengkap-lengkapnya agar nanti jawaban atau pembahasannya sesuai dengan keinginan Anda. Oke, malam ini secara ya kita katakan edisi biasa, kita akan membahas IHSG dan saham-saham, tapi ini ada banyak pertanyaan apakah IHSG akan turun lanjut, dan hari ini reboundnya hanya untuk proses turun lebih dalam gitu ya. Nanti akan kita bahas ya. Dan ya tentu saja ini kita akan share beberapa poin penting yang mungkin Bapak Ibu khususnya trader harus bisa mendalaminya dalam kondisi IHSG seperti sekarang ini, dan mungkin kedepannya akan terjadi lagi seperti sekarang ini. Itu akan dapat diaplikasikan ya. Nanti ada beberapa poin-poin yang mungkin Bapak Ibu bisa pelajari lagi nanti ya. Oke, kita langsung masuk saja ke IHSG agar durasinya tidak terlalu panjang. Kemarin IHSG sempat turun 3% dan sedikit mengalami kenaikan di penutupan sampai dengan 2,28% ya. Jadi penurunan total selama sebulan sampai dengan bulan Juli ini IHSG sudah turun 3%. Nah, ini adalah penurunan yang relatif cukup signifikan. Nah, kalau kita lihat dari penurunan sampai dengan hari ini pun rebound belum terlihat ada perbaikan karena masih minus 3%. Nah, ini adalah pertanyaan yang menurut saya banyak sekali dan perlu kita bahas di F-Talk malam ini. Apakah IHSG akan turun lebih jauh? Ini yang pernah kami bahas di pembahasan beberapa minggu yang lalu ketika IHSG tembus 0,618 dari pullback kemarin, yaitu di 6.798 atau 80. Ini memberikan probabilitas di atas 50% IHSG akan membentuk double top, dan saat ini IHSG sudah terlihat membentuk double top ya, dan terlihat saat ini berada di neckline yang merupakan ya level yang cukup kuat, sehingga apabila terjadi rebound di level ini adalah hal yang wajar karena ini adalah level yang kuat 6.600 ini. Jadi 6.600 ini adalah level support yang saat ini sedang diuji dan sekaligus adalah neckline. Apabila neckline ini tembus, otomatis terkonfirmasi 100% IHSG akan turun lebih dalam. Nah, inilah yang tidak ingin kita, ya kita tidak pengen IHSG turun, namun mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya kalau IHSG turun ya bagaimana lagi ya kan. Nah, kita hanya bisa memanfaatkan peluang-peluang yang muncul ketika IHSG turun itu. Keberapakah target turun IHSG? Ini ya pertanyaannya. Kalau misalkan saat ini kita perhatikan penurunannya berada di atas EMA 60. EMA 60 kebetulan bertepatan di 6.600 yang merupakan neckline. Ini adalah penentunya. Saat ini terjadi rejection di situ, ya
kita belum bisa terkonfirmasi membentuk double top, namun Anda harus tahu kalau itu tembus, IHSG akan kemana. Ini yang penting. Kemanakah IHSG apabila terkonfirmasi membentuk double top atau menembus 6.600 dan tutup di bawahnya? Kemungkinan besar potensinya akan mengarah ke 6.000 sampai dengan 5.900 0,3. Ini adalah target minimal penurunan. Bisa lebih dalam? Bisa. Kalau lebih dalam lagi mungkin di 5.200. Ini cukup signifikan ya. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Tentu saja dengan strategi kita harus bisa prepare dengan kondisi yang akan terjadi ke depannya ya. Meskipun ya belum terjadi, namun kita harus bersiap. Jangan sampai kita pelongo-pelongo apabila terjadi sesuatu yang bisa menyebabkan sesuatu yang tidak baik untuk kita gitu ya, untuk portofolio kita. Nah, gitu. Nah, apa yang ini poin-poin penting yang saya langsung bahas saja di awal-awal ini, sekalian kita bahas IHSG. Jadi kenaikan IHSG sekarang ini kan pullback. Jadi pullback itu adalah kenaikan di dalam tren koreksi atau downtrend. Ya, seperti ini contohnya, kita buka daily ya. Nah, misalkan kita ambil contoh nah, ini yang jelas downtrendnya ya ketika IHSG di bulan Maret 2020 ya. Inilah yang disebut pullback. Ya, jadi ini pullback ya. Pullback ini tidak selalu membentuk wave, bisa juga candle yang berlawan dengan tren seperti candle hijau ya. Nah, seperti ini. Ini adalah kesempatan untuk kita setidaknya mengurangi posisi apabila kita memiliki posisi yang terlalu besar. Satu, kedua memiliki posisi yang terlalu tinggi pembeliannya dengan harapan bisa melakukan buyback di harga yang lebih rendah. Ketiga, yang paling urgent adalah ketika kita tidak memiliki cash yang cukup di level yang aman. Ya. Sejak bulan akhir April ketika IHSG sudah mulai menunjukkan penurunan, kita sudah mempertahankan cash di atas 70%, 75% di private trading room, dan bukan berarti dengan tidak menggunakan cash atau tidak menggunakan uang kita untuk trading itu bukan berarti portofolio kita tidak tumbuh. Justru dengan porsi yang sangat bisa dikatakan kecil, kita bisa membuat pertumbuhan di saat IHSG yang kurang baik. Itu sudah terbukti. Di bulan Mei kita tumbuh 5%. Di bulan Juni kemarin kita tumbuh 3%. Artinya ini adalah suatu yang mungkin bagi sebagian orang tidak dipahami, bahwa tidak selalu kita full power kemudian pertumbuhan juga maksimal, tidak selalu, tergantung kondisinya. Nah, ini kita kasih contoh ya di bulan April ketika ini ya candle IHSG. Kita coba bersihkan dulu. Nah, ini ya. Jadi ini bulan April IHSG sudah menunjukkan mulai adanya potensi penurunan. Selain kita lihat juga, kita pernah buatkan video terkait bagaimana data di bulan Mei ya. Di bulan Mei ini sudah mulai menunjukkan IHSG ini sudah selesai dari rally ya, ditandai dengan konsolidasi yang cukup lama ya sejak awal April. Jadi April ini sudah merupakan fase distribusi kita anggap secara umum. Nah, apa yang dilakukan oleh PTR atau sistem di PTR adalah meningkatkan posisi cash. Ini juga dilakukan di peer dan peers. Sampai dengan hari ini cash kita meningkat cukup sehat, sehingga terjadi penurunan seperti kemarin ataupun di bulan Mei kemarin, di awal bulan Mei kemarin. Tentu saja itu adalah hal yang justru menyenangkan buat kami karena kami sudah melakukan persiapan sebelum terjadi itu. Ya. Nah, ini salah satu contohnya. Di bulan April, tanggal 28 April, cash kita 85%. Ini ya, sengaja kita perbesar 85%. Cash kita di bulan April akhir. Ini perdagangan terakhir. Setelah itu ada libur. Ya. 85% itu ya hampir 100% kan cash kita. Nah, ini terulang lagi di kemarin ketika IHSG jatuh. Sebelum jatuh ya, kita sudah membersihkan portofolio tanggal 1 Juli. Tanggal 1 Juli itu candle yang ini. Ya. Jadi ketika dia breakdown dari 6.900, IHSG turun di bawah 6.900, otomatis sistem menyarankan cash 100%. Ya, clear position. Sehingga ketika terjadi penurunan di tanggal 4, ya, itu adalah hal yang kembali menyenangkan, bukan menyedihkan bagi sebagian
Ya ini akan terjadi di mayoritas orang, ya itu melihat market turun dan mereka terdampak gitu loh ya, dan memang tidak akan semuanya bisa selamat ya. Kita hanya mempertahankan member-member kami saja yang ada di PTR. Tetapi itu pun tidak semua, ada juga yang masih ngeyel, ada juga yang tidak mau konsultasi portofolio sehingga portofolio diperbaiki, ada juga yang masih sayang-sayang dengan posisi-posisi lamanya sehingga ya terbawa turun, mau tidak mau, suka tidak suka seperti halnya yang lain ya. Tapi memang di PTR tidak ada paksaan Anda mau ikut, cashnya dijaga segitu, atau Anda membeli saham tersebut, tidak ada paksaan, itu murni keputusan Anda masing-masing. Tetapi Anda sudah lihat sendiri bagaimana track record PTR dalam membuat pertumbuhan, ya tentu saja dalam pertumbuhan yang Anda lihat itu tidak semuanya profit, ada lossnya dan sebagainya selama Anda ikuti, paling tidak Anda akan mendekati pertumbuhan PTR, itulah yang kita harapkan. Tidak mungkin akan sama persis, namun setidaknya Anda akan mendekati. Kalau Anda misalkan PTR mempertahankan cash 90%, Anda menjaga cash di atas 50%, itu pun akan lebih baik daripada nyangkut apalagi semua modalnya habis untuk dibawa turun. Nah itu loh. Nah kita tahu kapan menggunakan modal itu secara maksimal, kapan kita harus menjaganya untuk tetap di posisi yang aman. Itu adalah poin yang ingin saya sampaikan apabila IHSG ternyata menembus level 6.600 yang mana tadi saya sudah sampaikan IHSG terkonfirmasi membentuk double top yang ini berarti ada potensi penurunan lebih lanjut dalam jangka pendek menengah. Tentu saja dalam proses turun itu ada pullback atau kenaikan-kenaikan minor yang itu yang bisa dimanfaatkan. Dan ini adalah pandangan secara umum ya. Ketika kita trading saham ya, kita memang tidak trading IHSG, namun kita perlu tahu bagaimana kondisi market melalui analisa IHSG. Jadi waktu dulu kita membuat YFTalk, dulu masih sangat jarang ya. Banyak yang berkomentar, kenapa tidak membahas saham saja, terlalu panjang pembahasan IHSG. Padahal kami mengutamakan pembahasan IHSG untuk apa? Untuk para penonton supaya tahu kondisi dan bagaimana mereka harus bereaksi dengan kondisi tersebut. Itulah, ya itu saja interpretasi setiap trader, setiap investor pasti berbeda melihat sebuah informasi. Namun ya kami harapkan Bapak Ibu tahu kondisinya paling tidak di YFTalk ini, gitu ya. Jadi pullback ini apakah bisa berlanjut lagi? Pullback untuk IHSG ini mungkin masih bisa berlanjut untuk meretest 6.800 ataupun di 6.880. Dan ini ya tentu saja sebuah kesempatan emas. Baik itu untuk kita swing trade ataupun untuk memperbaiki posisi-posisi yang mungkin kemarin khilaf dan sebagainya. Itu ya kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan IHSG. Untuk saat ini kita harus memperhatikan level 6.600. Kalau itu tembus, Anda harus tahu apa yang harus Anda lakukan terkait portofolio Anda, terkait posisi-posisi Anda, terutama untuk trader yang tujuannya adalah jangka pendek. Jangan sampai Anda nyangkut, jangan sampai modal Anda habis ya, terbawa turun oleh IHSG. Karena kita bisa melakukan buyback di harga yang lebih rendah dan sebagainya. Oke, begitu. Kita masuk ke pembahasan saham yang sudah masuk di kolom komentar. Pertama dari Pak Budi, Antam. Nah, cuma kita akan bahas Antam. Jadi Antam adalah salah satu saham yang downtrend juga dan sedang rebound. Ini rebound tepat di 1.700. Ini juga salah satu contoh kalau Anda jadi member, Anda harus rajin-rajin berkonsultasi seperti salah satu member kami ini. Ini saya kasih contoh ya, kalau misalkan Anda konsultasi itu Anda bisa konsultasi tidak hanya support dan resist. Anda bisa konsultasi terkait portofolio Anda, saham-saham yang Anda sedang hold, saham-saham yang ingin Anda beli, baiknya ditunggu atau dibeli sekarang dan sebagainya. Ini salah satu contohnya. Ini tanggal 23 Juni ada salah satu member konsultasi terkait saham Antam. Ya, beliau ingin buyback, artinya dia sudah jual tanggal 23 Juni harga Antam di atas 2.000 ya. Dan waktu itu advisor kami memberikan informasi sesuai dengan pertanyaannya. Ini tidak tanya target turun ya, tapi nanya supportnya. Kita kasih tahu support Antam di 1.750 sampai dengan 1.700 area. Dan kebetulan Antam rebound di area tersebut hari ini, gitu ya. Nah, seperti inilah salah satu contoh. Kalau misalkan nggak konsultasi kan takutnya beli di harga 2.000, beli di harga yang tidak tepat gitu ya. Nah, seperti Antam ini
Ini memang dalam posisi saat ini berada di support ya, di support. Jadi ideal dia mengalami pullback, dan potensi pullback ini mungkin pullback ya sementara ini di area konsolidasi yang cukup lebar, yaitu di 1950 atau 2000 level psikologis. Ini target pullback atau target swing. Kalau misalkan Anda beli di area 1700-an ya mungkin sekitar potensinya adalah 9%-an. Dan ini pullback ya, pullback. Sekali lagi ini untuk swing trade gitu. Ini salah satu contoh konsultasi. Jadi kalau Anda member PTR, rajin-rajinlah berkonsultasi sebelum beli. Jangan sampai Anda sudah nyangkut baru konsultasi. Nah itu repot ya. Apalagi nyangkutnya banyak. Nah cashnya nggak punya. Nah kita mau kasih saran untuk beli apa juga nggak bisa. Nah itu ya. Jadi sebaiknya sering konsultasi dan memfollow up saham-saham yang Anda beli, terutama saham yang tidak diinstruksikan. Kalau Anda dapat rekomendasi di PTR beli saham A, pasti nanti akan ada instruksi sell, jadi nggak perlu dikonsultasikan lagi, pasti nanti ada informasi di channelnya. Gitu ya. Kalau saham yang lain seperti Ibu ini, ya Anda bisa konsultasi secara personal saham yang Anda ingin tradingkan. Nanti di follow up terus, gitu sampai dengan entah itu dijual dalam posisi profit ataupun harus di cut loss. Tapi paling tidak Anda berkonsultasi supaya kita bisa bantu gitu ya. Oke, lanjut. Jadi Antam sekarang ini sudah mencapai target support dan potensinya pullback ya. Lanjut, Bumi TA-nya bisa apa? Bisa naik maksudnya ya. Jangan pelit-pelit dalam menulis kolom komentar, di kolom komentar tulis saja sepanjang-panjangnya. Potensi naik ada karena dia rejection dari EMA 60 dan sekarang ini membentuk rounding, potensinya mengarah ke gap 80 ya. Sementara ini seperti itu ke 80 resist gap untuk Bumi. Kemudian dari Pak Teddy, IHSG hanya pullback atau reversal, bahas saham SMDR karena sudah tembus target turun idealnya. Kemarin kita sudah bahas SMDR. Untuk IHSG tadi pullback sudah kita bahas. SMDR wow, sudah melebihi target turun kita yaitu di 1500, berarti sekarang ini bisa turun lebih dalam lagi. Oke, kita coba lihat target turun berikutnya untuk SMDR dari wave terbesarnya. Ternyata SMDR memiliki potensi yang masih ada ke bawah karena di sini ada gap di 2000 kebetulan. Ya, sepertinya di 2000 sampai dengan 2130. Kemudian hari ini sepertinya penurunannya mulai ada tekanan beli. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk pullback ke gap 2600. Tapi ini proses turun ke 2130 sampai dengan 2010. Atau level 2000, level psikologis 2000 ya. Oke, begitu. Sementara ini untuk SMDR potensi pullback untuk turun ke 2000. Lanjut. Cover bullish isi pembahasan bearish hampir terkecoh kemarin. Oh, cover yang ini ya. Ya. Jadi sebagai penonton yang baik, penonton yang bijak, jangan cuma lihat dari judulnya, kita harus melihat atau mendengarkan atau mempelajari apa yang disampaikan secara lengkap, secara utuh dan dianalisa lagi, gitu ya. Jadi tidak ada yang nanti tidak ada yang terkecoh, gitu ya. Jadi kalau Anda melihat analisa di FTOK ini, Anda perlu lagi analisa lagi, gitu. Karena prediksi di FTOK ini tidak semuanya benar dan tidak semuanya salah. Bisa benar dan bisa salah. Jadi Bapak Ibu perlu menganalisa ulang dan ya kalau Anda mau beli ya punya trading plan dulu gitu ya. Begitu kira-kira untuk tadi SMDR. Lanjut ya. Dari Bu Indrawati. Pegas untuk invest baiknya masuk di berapa? Wah. Pegas sekarang ini masih downtrend ya. Dalam jangka panjang kita sudah pernah bahas sebelumnya. Kalau untuk secara teknikal ya, kami menyarankan tunggu dia uptrend di atas 2000 ya, 1800 ke atas sampai dengan 2000 itu mungkin adalah konfirmasi dia akan melanjutkan kenaikan. Namun saat ini pun dia masih rejection. Ini adalah tanda-tanda kalau dia bisa tembus level resist yang kemarin diuji, itu adalah konfirmasi akan lanjut lebih tinggi. Namun kita perlu melihat bagaimana kondisi fundamental, apakah sudah membaik atau belum, karena saham ini sudah downtrend cukup panjang dan sempat rugi di 2020 ya. Nah, kita lihat dari 2021 sendiri, kita lihat dari profitabilitasnya meningkat cukup positif. Kemudian di 2022 ini kuartal 1 kita lihat ada peningkatan dari sisi revenue-nya
naik ke 12 triliun dan laba bersihnya 1,7 dari tahun 2021 kuartal 1, pendapatan atau laba bersihnya 870 miliar. Artinya ada peningkatan profitabilitas sehingga memungkinkan untuk Pegas ini mungkin bisa melanjutkan kenaikan di atas 1850. Namun karena ini belum, mungkin di bulan ini dia akan menguji kembali di 1800 ini. Kalau dia bisa breakout itu akan bagus sekali. Karena rejection kemarin dengan volume yang cukup signifikan ya di bulan Juni kemarin. Jadi kalau misalkan dia tembus, ini kebetulan juga bersama dengan dividen ya. Nah, kita akan lihat retest di 1800-an itu akan berhasil atau tidak. Namun konfirmasinya memang di level psikologis 2000. Kalau dia bisa tembus level 1850, berapakah potensi upside-nya untuk secara teknikal? Karena secara pertumbuhan atau perbaikan fundamentalnya memang belum terlalu signifikan ya. Potensinya kalau dia dari 1800 atau 1900 lah katakanlah, itu sekitar 47%. Jadi tidak ada yang terlalu tinggi untuk dibeli. Jadi kalau kalau saya tunggu dia konfirmasi benar baru kita masuk ya. Karena risknya akan berbeda, risknya akan lebih tipis kalau dia turun lagi ke 60 baru kita akan exit. Berbeda kalau kita beli di sekarang ini, proteksinya itu di bawah lagi. Gitu ya. Di bawah sekitar 50% dan itu ya suatu yang cukup signifikan. Itu kalau itu proteksi secara teknikal ya. Nah seperti itu kira-kira untuk Pegas. Sementara ini seperti itu, secara teknikal tunggu konfirmasi, secara fundamental ada perbaikan namun memang belum cukup signifikan. Kita berharap dia bisa reversal di atas 1850 atau 1900 2000. Itulah level-level yang menentukan untuk Pegas. Oke. Kemudian dari Pak Agus, mohon bahas Avia. Untuk trading apakah menarik untuk entry sekarang atau nunggu breakout ini? Mohon maaf ini mungkin sudah kelewat ya Avia ini. Ini pertanyaan hari Minggu ya. Dan berapa stop loss dan targetnya? Oke. Jadi Avia ini, jadi ini salah satu juga cara kita untuk terus bertumbuh ketika IHSG itu dalam kondisi turun seperti beberapa bulan terakhir, beberapa minggu terakhir ini. Kita harus bisa mengambil momentum di saham-saham yang memiliki pergerakan yang tidak relevan dengan indeks kita. Jadi ketika IHSG turun belum tentu semua saham turun, ada juga yang naik. Salah satunya adalah saham Avia ini. Kebetulan ya Pak Agus bertanya ketika kita post video di edisi 3 Juli kita buatnya di Stockcall. Jadi Stockcall ini adalah salah satu saham Avia, ini adalah salah satu saham yang kita pilih, yang kita rekomendasikan di Stockcall edisi 3 Juli. Jadi 3 Juli Avia ini sebentar ya, kita coba tunjukkan. Nah ini ya, jadi kalau Anda buka Stockcall yang membahas IHSG, Anda dapat linknya ini dan Anda klik. Nah itu akan muncul, ini saham Avia ya, ini kemarin harga 825 yang kita rekomendasikan untuk beli 825 dan 800. Nah Avia ini adalah salah satu saham yang kita memang pilih karena pergerakannya relatif berlawanan dengan IHSG. IHSG membentuk double top, dia membentuk double bottom. Sekali lagi, IHSG membentuk double top sejak bulan Mei atau bulan Juni kemarin. Avia ini memang baru ya, saham baru ya, dan dia malah membentuk sebuah bottom atau double bottom. Nah ya, kemudian itulah yang membuat kita memilih saham ini untuk kita rekomendasikan di PTR.
Nah, TP-nya di 870 dan 935. Nah, kebetulan Pak Agus ini konsultasinya mungkin di tanggal berapa saya nggak tahu. Yang jelas ini sudah lewat, sudah mencapai TP kami di TP pertama, yaitu di 870. Sekarang ini harga 865, tadi sempat 870 ya, artinya sudah cukup tinggi, risknya sudah berbeda. Jadi untuk beli di harga saat ini mungkin bisa dengan proteksi yang di 820 dengan target di upper shadow-nya ini. Kalau di kita targetnya sudah di 870 sudah tercapai hari ini dan 935. Mungkin bagi member yang masih hold bisa bisa di take profit sebagian dan sisanya di 935. Begitu kira-kira. Jadi ya seperti inilah saham yang mungkin bisa menjadi pilihan. Bukan berarti kita tidak bisa bukan berarti ketika IHSG jatuh terus kita kabur tidak melihat market. Justru banyak sekali peluang-peluang yang kita bisa manfaatkan ketika market jatuh, dan disitulah kita bisa banyak belajar. Begitu kira-kira. Di Avia ini sekarang ini adalah salah satu saham yang pergerakannya untuk sementara ini berlawan dengan indeks dan mungkin bisa dimanfaatkan. Begitu kira-kira. Oke, kemudian lanjut dari Bu Desi. Asa mohon pembahasannya untuk trading apakah sudah menarik. Ini juga 1 hari yang lalu, artinya ini mungkin sudah tidak terlalu relevan kita untuk bahas. Ya mohon maaf ya, kemarin kita tidak bisa bahas karena tidak ada Yiftok. Ini saham baru ya, kita indikatornya belum muncul, EMA 60 belum muncul. Yang jelas dia baru saja rebound dari support 150. Sekarang ini dia proses pullback. Kita lihat potensi pullbacknya dulu, terdekat di angka 232. Jadi mungkin itu target minimal untuk asa untuk pullback. Ya, jadi potensinya ke 230-an. Untuk sementara ini di asa seperti itu. Lanjut. Suaranya agak dikeraskan. Ini sudah maksimal ya. Ya mohon maaf apabila terdengar cukup kurang keras karena mungkin kita buatnya juga malam dalam kondisi yang sudah mungkin lelah. Jadi suaranya kadang-kadang ngantuk dan sebagainya, mohon maaf. Tapi saya berharap informasinya tetap dapat dicatat dan bisa dijadikan bahan untuk analisa gitu ya. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kualitas video atau kualitas suaranya. Semoga dimaklumi. Oke, Pak Budi sama, kadang besar, kadang kecil. Oke, kemudian dari Pak Sugi Buntaran, HMSP sudah turun tajam. Sekarang layakkah untuk invest? Mungkin kondisinya kurang lebih sama dengan Gudang Garam kemarin. Ini saham juga sudah turun cukup signifikan. Kita lihat dalam jangka panjang, saat ini dia masih downtrend. Dan kita lihat fundamentalnya apakah sudah membaik atau belum. Sepertinya belum, di 2021 masih turun. Kemudian di 2022 juga kelihatannya masih belum ya. Jadi secara teknikal mungkin cocoknya masih untuk trading dulu saat ini karena fundamentalnya belum membaik, belum terlihat membaik sampai dengan saat ini, sampai dengan kuartal 1. Kita tunggu perbaikannya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, sudah semua terjawab. Cara daftar bagaimana untuk PTR? Silahkan hubungi admin di Telegram ADMYF dan WhatsApp. Tercantum di sini di video ini ada kok di bawah ya, di bawah bagian bawah cara daftar dan sebagainya. Ya, silahkan. Tersisa untuk paket 6 bulan untuk Joyful of Julie. Untuk paket 6 bulan tinggal 1 dan paket 12 2. Ya, jadi silahkan dimanfaatkan, silahkan Anda pelajari terlebih dahulu layanan kami, bagaimana PTR dan sebagainya sebelum Anda join. Jangan sampai Anda salah pilih atau Anda bingung sudah bayar tapi masih bingung. Nah, itu Anda perlu pelajari ini dulu ya, perlu pelajari di website kami apa itu PTR, bagaimana track recordnya, apa saja yang didapatkan, semuanya sudah ada di website. Kalau Anda mau baca dan Anda mau pelajari dulu sebelum Anda memutuskan untuk bergabung, itu akan lebih bijak dan akan memudahkan Anda juga agar Anda tidak rugi. Anda sudah bayar dan Anda ternyata tidak sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Bukan karena PTR-nya jelek, tapi karena Anda tidak cocok. Anda cocoknya mungkin di peer ataupun di peers gitu. Ya, jadi bukan karena promo tapi karena Anda butuh dulu. Dan kebetulan ada penawaran yang baik dan Anda bisa coba. Siapa tahu Anda bisa beruntung di PTR seperti member-member kami yang lainnya. Gitu ya.
Untuk malam ini mungkin cukup, mungkin masih banyak saham-saham yang belum kita bisa bahas di F-Talk malam ini. Tapi ya sesuai dengan permintaan, silahkan tulis di kolom komentar di video F-Talk ini edisi 5 Juli ini. Tulis, ketik saham apa yang menarik untuk dibahas, atau topik pembahasan lainnya juga boleh, terkait strategi dan sebagainya boleh dibahas gitu di kolom komentar ya. Itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di F-Talk malam ini. Sekali lagi, F-Talk ini hanyalah prediksi dan analisa saya pribadi. Silahkan dianalisa ulang, jangan ditelan mentah-mentah ya. Buat trading plan dulu, buat investing plan dulu sebelum Anda memutuskan untuk membeli. Gitu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di F-Talk selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.